Halo bro, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang cara kerja sistem pendingin mesin mobil. Ini bisa dilihat. Yang pertama yang kita perlu jelaskan adalah komponennya dulu. Komponen sistem pendingin mesin mobil. Yang pertama ini, yang paling depan ada tangki cadangan atau reservoir tank, ya, penyimpan air tambahan. Kemudian ini ada radiator, ada tutupnya, ada baut pembuangannya. Kemudian dari atas ini adalah upper hose, selang upper hose, ini selang lower hose. Kemudian yang tengah ini oranye ada pompa air atau water pump. Kemudian di atas ini ada katup termostat. Berikutnya di dalam mesin ini di area bawah ada water jacket atau mantel air bawah. Terus yang atas ini berarti water jacket atau mantel air atas. Itu komponen intinya bro. Selanjutnya di sistem pendingin mesin ini ada 4 kondisi kerja saat mesin hidup. Yang pertama saat mesin dingin, suhu masih di bawah 65 derajat Celcius. Yang kedua saat kerja mesin sudah panas, suhu di atas 65 derajat Celcius. Berikutnya saat kerja mesin sangat panas. Ini terjadi tekanan dalam siklus ini di atas 0,9 kg volts per cm persegi. Terakhir, saat kerja suhu turun dari panas menjadi turun, maka terjadi kevakuuman dalam siklus. Ini 4 kerja sistem pendingin mesin mobil. Kita jelaskan yang pertama bro, saat kerja sistem pendingin suhu di bawah 65 derajat Celcius atau mesin masih dingin. Setelah mesin hidup, pompa air berputar, air diteruskan atau dipompakan ke water jacket bawah, kemudian ke water jacket atas, kemudian ke katup termostatik. Karena masih dingin, maka katup termostatik ini menutup saluran lubang upper hose dan membuka saluran bypass hose. Maka air diteruskan ke saluran bypass, kemudian ke pompa air lagi. Siklus berputar berulang selama mesin dingin. Seperti itu bro. Kemudian saat mesin mulai panas, suhu di atas 65 derajat Celcius. Cara kerjanya, pompa air berputar, air dipompakan ke water jacket bawah, kemudian ke water jacket atas, kemudian ke katup termostatik. Karena mesin sudah panas, maka katup termostatik membuka saluran upper hose dan menutup saluran bypass hose. Maka air diteruskan ke saluran upper hose dan lubang bypass hose tertutup, sehingga air diteruskan ke lubang upper hose, kemudian ke radiator. Di dalam radiator ini air didinginkan, kemudian diteruskan ke lubang lower hose, kemudian ke water pump atau pompa air lagi. Siklus berputar, air berulang seperti ini selama mesin kondisi suhu di atas 65 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Kemudian bro, saat mesin sangat panas, ini biasanya kondisi jalan macet, kemudian matahari sangat terik-teriknya.
antara jam 12 sampai jam 2-an ini kondisi jalan pelan, mesin panas, kondisi panas, sehingga mesin suhunya mendekati di atas 90 derajat Celcius ya. Maka di dalam siklus ini terjadi tekanan udara. Jadi seperti orang memasak air dalam panci. Kalau dia sudah mendekati mendidih, maka dia akan terjadi tekanan dan mampu mendorong tutup panci tersebut. Ini juga sama. Cara kerjanya, bro, tetap kan, karena water pump berputar, maka siklus berjalan, sehingga tekanan tadi dibawa ke radiator dan mampu mendorong tutup radiator yang katup tekanan. Maka tutup radiator membuka katup tekanannya, sehingga uap air yang terdiri dari air dan uap panas disalurkan ke selang menuju ke reservoir atau tangki cadangan, sehingga didinginkan dalam reservoir. Seperti itu, bro, cara kerjanya. Kemudian yang terakhir, saat suhu turun, ini bekerja manakala setelah tadi lewat kemacetan atau lampu merah, kemudian mobil berjalan lagi dan di radiator depannya ini mendapat udara segar dari depan karena ada aliran yang cukup tinggi dari depan sini, sehingga mendinginkan mesin kembali ke suhu normal sekitar 65 sampai 90 derajat Celcius. Maka di dalam siklus ini terjadi kevakuman. Kenapa kok bisa vakum? Ya tadi karena udaranya tadi dikeluarkan menuju reservoir saat mesin sangat panas. Nah, karena sudah mendingin maka terjadi kevakuman. Maka apa yang terjadi? Karena terjadi vakum, maka tutup radiator ini yang bagian katup vakumnya membuka ya, tersedot ke bawah ya, karena daerah sini ada vakum dalam siklus ini ya. Jadi sampai di radiatornya juga ada vakum yang tadi kekurangan air, maka katup vakum di tutup radiator terdorong ke bawah sehingga membuka saluran tutup radiator. Maka air dalam reservoir terhisap masuk lagi ke dalam radiator dan masuk ke dalam sistem atau siklus. Seperti itu, bro. Maka di tangki cadangan ini airnya harus selalu full karena ini sangat penting dan vital. Jadi saat terjadi uap air dia menampung, saat terjadi kevakuman dia memberikan subsidi atau tambahan air ke dalam siklus. Seperti itu, bro, cara kerjanya. Semoga bermanfaat dan bisa disebarkan ke teman-teman yang lain. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.